Shalom buat kita semuanya. Di sini saya akan membahas 4 Injil di dalam kitab Perjanjian Baru. Di antaranya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di antara keempat Injil ini kita akan bahas satu persatu. Kitab yang pertama adalah Injil Matius. Injil Matius adalah salah satu di antara 4 Injil Perjanjian Baru. Injil secara tradisi disalin dalam urutan dengan Matius terlebih dahulu, disusul dengan Markus, Lukas, dan Yohanes. Bersama-sama Injil Markus dan Lukas, Injil ini digolongkan Injil sinoptis. Tidak ada kesepakatan tentang siapa penulis kitab ini dan kapan ditulisnya. Namun para ahli ada yang mengemukakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Matius adalah seorang pemungut cukai atau petugas pajak pada zaman itu yang menjadi salah satu dari ke-12 Rasul Yesus. Kita bahas tentang tujuan dari Injil Matius. Injil Matius ini bertujuan adalah untuk menunjukkan bagaimana Yesus dari Nazaret mengemukakan serta menguraikan wahyu ilahi yang telah dimulai dalam nubuat tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. Titik perhatian Injil Matius adalah unsur Injil ini paling banyak mengemukakan khotbah-khotbah pendek maupun panjang. Injil ini ditulis di luar Palestina sekitar 75 sampai 80 Masehi. Injil ini dibunyikan kepada jemaat di Yahudi maupun Yunani. Di dalam kitab ini terdapat pokok-pokok teologisnya. Yang pertama adalah Yesus adalah juru selamat bagi semua bangsa. Dan yang kedua, Yesus adalah penggenapan janji para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dan yang ketiga, Yesus sebagai Musa, kedua yang mengajarkan arti hukum Taurat. Dan yang terakhir atau yang keempat, gereja dalam pelayanannya, Yesus sangat terbuka terhadap dunia dan menawarkan keselamatan kepada mereka. Oke, kita lanjut ke Injil Markus. Injil Markus ditulis antara tahun 60 dan 70 Masehi, ketika Kaisar Nero berusaha menyalahkan orang-orang Kristen mengenai peristiwa terbakarnya kota Roma. Kitab Injil tersebut ditulis bagi pembaca bukan Yahudi. Ungkapan-ungkapan bahasa Aram seperti talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, atau Efrata, terbukalah, terdapat di dalam Markus 5 ayat 41 dan juga Markus 7 ayat 34. Tujuan penulisan kitab ini. Yang pertama adalah ada hubungan Injil Markus dengan Petrus. Alasan penulisannya adalah keinginan memelihara cerita-cerita Petrus sebagai kesaksian yang langgeng bagi jemaat. Dan yang kedua, Injil Markus ditulis dengan tujuan untuk mengingat suatu situasi khusus sejumlah aspek yang menonjol dan khusus tentang potret Yesus di dalam Injil Markus. Oke, kita lanjut ke Injil yang ketiga, yaitu Injil Lukas. Injil Lukas ditulis oleh Lukas. Menurut Paulus, Lukas adalah seorang dokter. Lukas berasal dari Antiokhia di Syria. Tidaklah mungkin memastikan waktu yang tepat kapan Lukas menyelesaikan kitab Injilnya. Tetapi para ahli ada yang berpendapat bahwa kitab ini ditulis antara tahun 56 sampai 60 Masehi. Lukas memberitahu tentang tujuan penulisannya di dalam kata pengantarnya. Terdapat di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai ayat 4. Ia menulis kepada yang bernama Theophilus. Theophilus adalah seorang Kristen. Lukas menulis Injilnya untuk menolong Theophilus dan orang-orang percaya lainnya agar memperoleh pengertian yang baik tentang iman Kristen. Oke, kita lanjut ke kitab Injil yang terakhir, yaitu Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah yang paling berbeda dan yang paling berharga dari keempat Injil kanonik. Meskipun ia memuat tentang wawasan peristiwa yang sama dengan yang terbuat di dalam kitab-kitab Injil lainnya, ia sangat berbeda dalam struktur maupun gayanya. Menurut zaman Irenaeus, seorang bapak gereja abad yang kedua 180 Masehi, penulis Injil keempat ini adalah Yohanes bin Zebedeus, yaitu murid Yesus. Di dalam tradisi penulisan Yohanes disamakan dengan murid yang dikasihi Yesus. Perkiraan waktu penulisan Injil Yohanes sangat bervariasi, bersekitar antara tahun 40 hingga 140. Injil Yohanes berbeda tetapi sinkron dari 3 Injil sinoptik yang ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes mengandung 3 isi penting, yaitu tanda, percaya, dan hidup. Ada kemungkinan bahwa Injil Yohanes ditulis untuk melengkapi berita tentang kehidupan dan pekerjaan Yesus yang sudah ada pada zaman itu dan yang sudah dinyatakan secara tertulis dalam Injil-Injil sinoptis. Tujuan penulisan Injil Yohanes terdapat pada Yohanes 20 ayat 31.
Tetapi semuanya yang dicantumkan di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Baik, sekian dari hasil penjelasan saya dari keempat Injil tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.